Selamat puji syukur, puji Tuhan bahwasanya pada minggu ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mengucap syukur karena sejak Juni kita sudah bisa ibadah offline meskipun baru ibadah pagi ya. Untuk kegiatan lain kita seperti jam doa, ini persekutuan pemuda, WBI belum bisa dilaksanakan secara offline. Puji syukur kita akan terus menikmati indahnya persekutuan, indahnya ibadah kita dan semuanya itu hanya karena kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melanjutkan masuk di dalam ibadah pada pagi ini, di dalam grup WA sudah disampaikan buletin acara sampai 18 pokok-pokok budaya kita, dan itu pengumuman yang dapat kita sampaikan. Dan saat ini mari kita akan bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam ibadah kita akan bersama-sama masuk dengan pujian dari nyanyian pujian nomor 1, Suci, Suci.
Bapa Allah kami, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa, karena pada pagi ini kami anak-anakmu di tempat ini, di gerejamu ini, dapat berkumpul bersekutu, berbakti, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya kami menyiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman, dan biarlah firman nanti menjadi dasar bagi kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, Engkau yang menyertai. Biarlah pikiran kami terkonsentrasi, hati kami terkonsentrasi dalam ibadah ini, sehingga hanya tertuju kepada firman-Mu saja. Kami doakan Tuhan, kami mohon penyertaan untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Kiranya Engkau menyertai sehingga mereka bisa sampai di tempat ini untuk bersama-sama menikmati indahnya ibadah pada pagi ini. Kami serahkan Tuhan sekali lagi ibadah kami ke dalam tangan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kami persilahkan Bapak Ibu duduk kembali. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan masih memuji dari nyanyian pujian kita nomor 269, Sejak Ku Terima Yesus. Kita membuka dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Kitab Injil Matius
pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai dengan 21. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Demikian Matius 6 ayat 19 sampai dengan yang ke-21 sebagai dasar penyampaian firman Tuhan pada pagi ini. Kita akan menyiapkan hati jiwa pikiran kita untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, dan kita akan memuji Tuhan, selalu bersyukur.
sucikan, biarlah persembahan ini bisa kami pakai di dalam perkembangan gerejamu di tempat ini. Mengucap syukur Tuhan karena kesempatan yang kau berikan untuk mengembalikan persembahan yang kepuluhan yang daripada saja ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyiapkan hati, jiwa, pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dan untuk menyiapkan hati, jiwa, pikiran kita. Mari kita akan menyanyikan pujian itu. Kaulah segalanya.
Tuhan, kami terus menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Engkau. Kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa rindu haus akan firman-Mu. Ketika saat ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan, belajar akan firman Engkau. Ketika kami siap membuka hati, pikiran, jiwa kami, biar Roh Kudus Tuhan yang taruh hikmat kepada kami semua, sehingga firman Engkau nantinya tidak sia-sia. Kami boleh mengerti, memahami, dan kami menjadi pribadi-pribadi yang berani dan mampu untuk melakukannya, sehingga kami semua menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa melakukan akan firman Engkau sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami mengucap syukur atas saat ini dan kami berserah untuk belajar firman Engkau. Haleluya, amin. Ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kita mengucap syukur, kita terus diberkati dalam situasi dan kondisi apapun. Kita terus boleh datang ke hadirat Tuhan di dalam ibadah kita, baik di rumah maupun di gereja saat ini. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Matius 6 ayat 19 sampai 21. Ketika kita membaca firman Tuhan ini sekilas, mungkin kalau sampai berhenti sampai di situ, aduh, rasanya hidup ini bagaimana? Susah, sedih dan sebagainya. Karena apa? Dikatakan janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, dikatakan. Jadi kalau hanya firman Tuhan berhenti sampai di situ, rasanya sedih. Karena kita masih ada di dunia, kita masih ada di bumi saat ini. Nah, ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih, ketika kita membaca di situ apa yang dikatakan berikutnya, di bumi mengengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga mengengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kalau sampai di situ juga rasanya, wah, kalau begitu kita berbondong-bondong, kita bersemangat, kita bersehati untuk mengumpulkan hanya harta di surga saja. Tetapi ibu bapak, Tuhan Yesus mengingatkan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tetapi tidak usah khawatir, karena firman Tuhan dilanjutkan di dalam ayat-ayat berikutnya. Tuhan Yesus tahu bagaimana kehidupan kita ada di dunia ini, apa yang diperlukan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu. Jadi jangan khawatir ibu bapak, kita tetap di dalam kehidupan kita secara normal di dalam dunia ini, yaitu untuk mencari akan kehidupan di dunia ini, untuk mencari harta di dunia ini, karena kita perlu untuk hidup. Nah, tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kembali di dalam ayat 19 dan 20 tadi. Ketika Tuhan Yesus mengatakan jangan kamu mengumpulkan hartamu di bumi dan di bumi mengengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Nah, ibu bapak, ketika kita berbicara masalah harta di surga, dalam arti di sini bukan harta surgawi, ya, bukan harta surgawi, bukan dalam arti keadaan surgawi, tetapi bagaimana murid-murid pada waktu itu, bagaimana orang-orang di situ diajar oleh Tuhan Yesus untuk mengumpulkan harta. Berarti ada sesuatu tindakan yang mencari dan mengumpulkan dan membawanya ke surga. Istilahnya kalau gampangannya mungkin sangu ke surga. Tapi jangan salah, ketika kita berbicara sangu ke surga, oh berarti hubungannya dengan pahala, bukan. Jadi ketika dikatakan di dalam oleh Tuhan Yesus, upahmu besar di surga. Nah, ketika kita berbicara masalah mengumpulkan di sini pada saat-saat seperti ini,
Kalau secara ilmu resesi dikatakan orang harus siap uang cash. Kalau di Indonesia dikatakan mungkin satu keluarga, tapi keluarga berapa anggotanya. Kadang-kadang kalau cuma satu anak ya mungkin, kalau 3 anak bagaimana, anak besar-besar bagaimana. Pokoknya satu keluarga itu 5 juta katanya setiap bulan. Itu dipegang karena untuk makan dalam hal resesi. Tapi kalau kita melihat kehidupan di luar kayaknya ya biasa-biasa saja. Penjualan masih banyak dan sebagainya, kayaknya tidak terpengaruh dengan resesi. Tetapi Ibu Bapak, bagaimana ketika Tuhan Yesus mengingatkan di sini, bagaimana dengan situasi dan kondisi saat ini? Apakah firman Tuhan ini masih relevan dalam kehidupan kita? Ketika Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah harta di surga. Jadi kalau dikatakan di sini aurano itu berarti bukan harta surgawi, tetapi harta yang dibawa ke surga. Ibu Bapak jangan berarti harus bawa sangu nanti kalau meninggal, tidak. Tetapi yang jelas adalah bagaimana kehidupan di dunia ini yang memberikan kepada kita suatu penghargaan yang bukan dalam arti dinominalkan, tetapi diperhitungkan nantinya untuk akan diterima di surga. Jadi kalau dibayangkan pahala-pahala itu seperti apa, tetapi yang jelas ada sesuatu yang dikumpulkan dan itu nanti akan diperhitungkan adanya di surga. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita masuk ke surga tapi seperti orang yang habis keluar dari api. Jadi ada sesuatu yang menyertai di dalam kehidupan kita di surga. Ada yang menyertai di dalam keadaan kita baru nanti hidup kekal di surga dalam kemuliaan Allah. Nah, Ibu Bapak, yang pertama kita akan melihat di sini adalah bahwa menabung, mengumpulkan, menyimpan untuk bekal di surga itu Tuhan mengatakan di sini harus. Jadi tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Nah, harta di surga di sini bagaimana? Apakah seperti saat ini banyak kalau di WA Ibu Bapak saudara-saudari sekalian menawarkan dana pinjaman online, bukan? Sampai kita kesel ya, menghapus SMS. Mungkin kalau yang WA jarangnya, SMS yang masih sering SMS dengan bunga yang dengan syarat yang. Nah, bagaimana saat ini juga kalau kita melihat bagaimana ada yang mengatakan bagaimana bank menawarkan akan bunga-bunganya dan sebagainya, tetapi ada yang biasanya bank yang sudah besar dia akan tetap bahasanya pede dengan bunga yang dia pasang. Bunganya kecil biasanya kalau bank yang besar. Nah, Ibu Bapak, Tuhan mengatakan kita harus menabung, kita harus menyimpan, kita harus mempersiapkan akan bekal untuk hidup kita nanti di surga. Harta di sini dalam arti bukan dalam arti uang. Bukan hanya uang, bukan uang. Terus mengumpulkannya di mana? Mungkin kalau yang masih adik-adik, anak-anak memberikan persembahan, oh ini untuk nabung di surga. Kadang-kadang kita kalau mengajarkan anak-anak kecil ya sudah apa-apalah dengan asumsi seperti itu. Dalam arti adalah sebetulnya dalam arti menyeluruh. Dalam arti menyeluruh. Ketika kita melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika ada seorang anak muda yang kaya, dan ketika dia bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dikatakan. Jadi perbuatan baik apakah yang harus
ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Tuhan Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang hal itu? Hal apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam kerajaan kehidupan, turutilah segala perintah Allah. Turutilah segala perintah Allah, dikatakan. Dia mengatakan, aku sudah melakukan itu. Tuhan mengingatkan kembali bagaimana hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu, ibumu, dan kasihlah sesama manusia. Semuanya sudah Tuhan. Itu sudah aku lakukan. Diskusi ini akhirnya Tuhan Yesus mengatakan, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Oleh maka engkau akan beroleh harta di surga. Ibu bapak jangan terlik dengan ini. Ketika anak muda ini sudah mengatakan, aku sudah melakukan semua hukum, semua perintah Tuhan, semua dalam menyeluruh ya. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan dia sudah melakukan. Nah, diskusi yang terakhir, bagaimana? Yang sempurna adalah ini semua perintah sudah dilakukan oleh orang muda ini. Sekarang jualah segala milikmu, berikanlah kepada semua orang miskin lagi. Ikutlah aku. Sedihlah dia. Nah, ibu bapak, dari perbincangan ini sebetulnya bagaimana kita menabung harta di surga dalam arti secara menyeluruh. Kalau kita kemarin beberapa waktu lalu belajar bagaimana kita setia di dalam datang kepada Tuhan, puji Tuhan, kita menjadi pribadi-pribadi yang setia. Ketika kita setia di dalam apa yang diperintahkan oleh Tuhan, kita mempersembahkan kepada Tuhan dengan harta kita, puji Tuhan, kita bisa. Ketika kita setia dalam pelayanan, puji Tuhan. Ketika kita setia mengasihi orang lain, bahkan memberikan akan sebagian harta kita kepada orang lain, puji Tuhan. Itu semuanya yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan disitulah nanti Tuhan akan menyediakan akan tabungan kita di surga. Jadi dalam arti adalah nanti diperhitungkan oleh Tuhan di surga. Oh, ini dalam bahasa gampangannya, nanti yang dicatat, ini baik. Ini soleh luar biasa, pribadinya luar biasa, mengasihi Tuhan luar biasa. Nanti akan ada jaminan, surga akan ada jaminan, karena dikatakan di situ, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi Tuhan Yesus memberikan jaminan kepada kita. Apa yang kita lakukan, kehidupan kita yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan, kesetiaan kita kepada Tuhan, mengasihi sesama dengan segala apa yang ada di dalam diri kita masing-masing, itu semua dilihat, dicatat bahasanya, diperhitungkan dan dikumpulkan oleh Tuhan untuk kita semuanya. Dan Tuhan mengatakan itu tidak akan hilang, itu tidak akan rusak. Surga dalam keadaan kekal, surga dalam keadaan yang tidak ada yang fana, jadi kekal di sana. Tidak ada pencurian, tidak ada kerusakan dan sebagainya. Dan ibu bapak, ketika kita memberikan hidup kita, ketika kita memberikan harta kita kepada Tuhan, Tuhan tadi mengatakan dalam ayat berikut, kalau begitu bagaimana kita mencari harta di dunia ini? Ketika Tuhan mengatakan jangan kumpulkan harta di bumi, Tuhan Yesus tahu apa yang kita perlukan, sehingga jangan sampai berhenti sampai di situ. Ayat yang berikutnya saya ketika mengatakan di dalam ayat yang ke-25 di situ,
Ketika Tuhan mengatakan harta, kadang-kadang kita berpikir berarti kekayaan, berarti kita tidak boleh kaya di dunia ini, berarti kita harus mengumpulkan harta di surga. Harta yang bagaimana? Kalau tadi saya katakan, bukan hanya ketika kita pengabdian, bukan hanya ketika, tetapi secara menyeluruh kehidupan baik kita yang dilihat, yang dirasakan oleh orang lain. Itulah yang menjadikan harta kita di surga menjadi akan lebih banyak dan lebih banyak. Nah, di dalam hal kehidupan ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, ternyata menabung, menyimpan, mempersiapkan di dalam kehidupan kita di surga. Tuhan tahu bahwa kita masih ada di dunia. Dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir. Jadi kalau kita melihat peristiwa anak muda yang kaya tadi, dikatakan bahwa jualah segala milikmu. Tetapi anak muda itu sedih karena hartanya banyak. Tetapi Tuhan mengingatkan di dalam ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-33 ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sehingga ketika kita berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta kita di surga itu, Tuhan tahu kita ini masih ada di dunia. Dan ternyata dengan kita menabung, kita menyimpan harta kita di surga itu, Tuhan tetap mengatakan di situ, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua yang dicari orang, semua yang dicari bangsa-bangsa, yaitu dunia. Ayat yang ke-33 tadi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Ketika kita setia melakukan kehidupan kita yang benar, yang baik di hadapan Tuhan, maka Tuhan tahu. Kalau ibu bapak saudara sekali mungkin saat ini juga masih ada pekerjaan, masih ada apa yang harus kita pikirkan untuk mencari, berusaha. Kalau zaman seperti saat ini bagaimana kita diperhadapkan untuk berusaha, untuk mencari kehidupan. Kita setia datang kepada Tuhan saat ini. Ibu bapak saudara sekalian setia untuk mendengar, melihat akan tayangan mungkin yang di rumah, melihat tayangan YouTube nanti. Ketika dunia mengatakan waktu adalah uang, tetapi di dalam Tuhan Yesus waktu adalah surga. Tuhan akan menambahkan semuanya itu, dikatakan. Semua yang dicari, apa itu makan, apa itu minum, apa itu pakaian, itu semua dicari oleh bangsa-bangsa, akan ditambahkan kepada kita. Jadi ketika kita menabung, ternyata kita tidak kekurangan. Waktu kita tidak kurang, harta kita tidak kurang, tetapi Tuhan tahu, Tuhan akan menambahkan apa yang kita perlukan untuk kecukupan kita semuanya. Yang berikutnya ibu bapak, dalam hal jangan kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah hartamu di surga. Tuhan mengingatkan di dalam ayat yang ke-21, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dalam hal ini adalah saya melihat bahwa Tuhan mengingatkan kepada kita, ketika kita mendapatkan dunia, ketika kita menguasai dunia ini, Tuhan mengingatkan di situ hatimu berada. Ketika Tuhan menyuruh kita untuk mengumpulkan harta di surga, Tuhan tahu di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ketika kita mengumpulkan harta kita di surga, berarti hati kita ini adalah hati yang surgawi. Kalau kita sering mendengar, kita puji Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan, biarlah berkat ini menjadi makanan, ini menjadi berkat, menjadi daging, gitu kan. Disyukuri biar menjadi daging, menjadi berkat untuk keluarga kita. Nah, dalam arti di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau kita mengumpulkan harta di dunia, maka hati kita ini ada di dunia. Ketika kita mengumpulkan harta di surga, maka hati kita adalah menjadi
hati yang surgawi. Harta yang membawa hati di dalam nuansa surgawi. Hidup dalam nuansa surgawi. Hidup dalam keadaan damai. Hidup dalam keadaan yang ayem. Hidup dalam keadaan yang tentram. Hidup dalam keadaan yang tenang. Ketika melakukan segala sesuatu, kita berfokus bahwa apa yang aku lakukan ini adalah untuk persiapan aku di surga. Tetapi ingat, saya mengingatkan sekali lagi bahwa harta yang kita siapkan itu bukan untuk masuk ke surga, tetapi untuk bahasanya untuk sanggup di surga. Kalau masuk di surga sudah dijamin oleh darah Yesus Kristus. Jangan sampai kita mendengar, wah ya kita harus berbuat baik agar kita bisa masuk ke surga. Tidak, itu bukan hasil usahamu, tetapi hidup kekal, jaminan kekal, keselamatan itu adalah pemberian daripada Allah. Nah, saat ini kita mengumpulkan untuk bekal kita, untuk sang kita sebagai pribadi-pribadi yang percaya di dalam Tuhan Yesus. Jadi mengumpulkan harta di surga, Tuhan Yesus ingin agar hidup kita di dunia ini juga memiliki hati yang dalam nuansa surgawi. Sehingga di mana harta kita berada, di situ hatimu berada. Ketika harta kita ada di surga, maka hati kita adalah hati yang surgawi. Hati kehidupan yang damai, kehidupan yang ayem, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram. Dan seperti halnya tadi dikatakan, kita tidak seperti orang-orang semua yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau kita ingin menguasai, kalau kita ingin mendapatkan seluruh dunia, tidak akan mungkin. Dengan syukur, dengan setia kepada Tuhan, dengan memberikan hidup kita kepada Tuhan, dengan memberikan harta kita kepada Tuhan, dengan memberikan pelayanan kita kepada Tuhan, maka disitulah kita akan menguasai akan kehidupan kita. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ada di dunia karena kita akan ada di surga. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk ada di dunia, untuk kita nantinya ada bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Sehingga kita tidak perlu khawatir hidup kita di dunia ini. Mari kita senantiasa mengumpulkan akan harta kita di surga, untuk hati kita, hidup kita memiliki hidup yang penuh nuansa surgawi. Dalam apa yang dikatakan di dalam 1 Petrus ayat yang pertama, ayat 4, firman Tuhan di sini dikatakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. 1 Petrus 1 ayat 4. Mari kita setia dan terus setia di dalam Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah kami sebagai pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang Tuhan telah berikan kesempatan yang indah untuk kami setia. Kami sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan, biarlah kami menyadari bahwa hidup kami yang akan kekal bukan di dunia ini, tetapi yang akan kekal adalah di surga. Kami mengucap syukur karena jaminan hidup kekal kami sudah Engkau berikan kepada kami, yaitu melalui darah Kristus Yesus yang sudah menyucikan kami. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi seperti Tuhan Yesus katakan, yang senantiasa mengumpulkan harta kami di surga, sehingga hidup kami walaupun masih ada di dunia ini, namun hidup yang bernuansa surgawi, karena hati kami ada di surga, karena kami fokus bahwa harta kami yang kami kumpulkan bukan di dunia ini tetapi di surga. Karena ketika kami meninggalkan dunia ini, maka harta apapun yang ada di dunia ini tidak akan kami bawa. Yang kami bawa adalah
kesetiaan di dalam Tuhan Yesus, di dalam melakukan segala perintah-Mu, sehingga kami mendapatkan bekal nantinya di surga, hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus, dengan segala berkat yang sudah Tuhan siapkan untuk kami menikmati kemuliaan Allah Bapa di surga bersama dengan Juru Selamat kami, Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang setia, setia dan terus setia. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama mengaminkan dengan pujian hati sebagai hamba. Kita akan berdiri, kita akan menyanyikan Tuhan. Kita sadar bahwa kita tidak memahami dunia, biar kita terus menyiapkan hidup kita. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia.
senantiasa memuliakan, mengagungkan nama Tuhan, menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang indah ini. Dan saat ini kami juga terus menyerahkan syafaat kami untuk negara bangsa kami. Biarlah pertolongan yang daripada Tuhan curahkan atas bangsa kami untuk dapat cepat keluar dari pandemi corona ini ya Tuhan. Tuhan menolong para pemimpin-pemimpin kami, baik pusat dan daerah. Hikmat yang daripada Tuhan berikan, sehingga setiap keputusan-keputusan datangnya semuanya dari Tuhan untuk bangsa kami senantiasa dalam perkembangan pertumbuhan dan dapat mampu untuk keluar dari permasalahan yang terimbas oleh pandemi ini, baik itu keamanan, baik itu politik, baik itu keuangan. Terima kasih Tuhan. Engkau terus juga berkati Tuhan akan saudara-saudara kami, para medis, semua kru yang ada di rumah sakit yang saat ini sedang menangani akan saudara-saudara kami yang terpapar. Biarlah Tuhan memberikan sukacita kepada mereka. Tuhan membackup mereka dengan kuasa dan kasih Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang terpapar untuk mendapatkan pemulihan kesehatan mereka, dan mereka mendapatkan akan kuasa yang daripada Tuhan sehingga tidak tertular ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas bangsa kami, dan kami terus menyerahkan masyarakat Indonesia untuk mereka taat tertib dengan apa yang dicanangkan, apa yang diperintahkan, apa yang dihimbaukan oleh pemerintah kami, sehingga penyebaran akan virus corona ini dapat teratasi bersama-sama, baik masyarakat, tim medis maupun pemerintahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau juga terus berkati Tuhan semua kehidupan kami, anak-anak Tuhan, baik yang saat ini ibadah di gereja maupun yang ada di rumah. Tuhan berkati kami semua dengan berkat kekuatan iman yang Tuhan tambahkan. Biarlah situasi dan kondisi ketika kami harus tertib untuk melakukan apa yang diperintahkan, dianjurkan oleh pemerintah kami, sehingga kami tetap beribadah. Namun sebagian persekutuan-persekutuan kami belum kami lakukan secara bertatap muka. Biarlah Tuhan terus memberkati iman kami, agar iman kami tetap kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan memberkati dengan segala kecukupan kami ketika dalam keadaan ini kami semua sebagai keluarga-keluarga, sebagai pribadi-pribadi harus mencari nafkah. Tuhan membukakan tingkap-tingkap berkat-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan mampukan kami untuk mensyukuri setiap berkat Tuhan. Berkati atas setiap keluarga-keluarga kami dengan kasih Kristus yang menaungi kami semuanya. Biarlah di masa-masa pandemi ini kami sebagai keluarga-keluarga dalam Tuhan Yesus akan semakin indah, semakin dekat, semakin menjadikan keluarga kami penuh dengan damai, penuh dengan sukacita dan kebersamaan. Terima kasih Bapa. Berkati kesehatan kami semuanya, terlebih saudara kami yang harus masih bekerja keluar rumah. Tuhan juga menyertai dan membackup mereka dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati Tuhan akan saudara-saudara kami yang sakit dalam keadaan lemah tubuh mereka. Pak Untung kami serahkan ke Pak Yanto dalam tangan kuasa. Mungkin saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir oleh karena sakit ataupun masih di rumah oleh karena sakit, Tuhan juga memberkati mereka semua. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, generasi penerus gereja ini dan juga yang ada di kanjuran. Tuhan memberkati mereka semuanya dalam masa depan mereka, di dalam studi mereka, pertumbuhan iman, pertumbuhan fisik anak-anak Tuhan yang masih balita. Tuhan juga berkati mereka. Mereka yang sedang kuliah Tuhan berkati, dan ke depan mereka di dalam pekerjaan mereka, ke depan teman hidup mereka, Tuhan juga memberikan yang terbaik untuk anak-anak-Mu semua ya Bapa. Tuhan tuntun dan bimbing langkah mereka. Tuhan berkati, siapkan berkat untuk mereka yang terbaik senantiasa. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan bila kami saat ini juga menyerahkan, kalau di antara kami mungkin ada pergumulan, ada beban, Tuhan Engkau sendiri akan campur tangan, menolong, memberikan jalan keluar, terlebih menguatkan kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Ibu Bapa dan saudara-saudara yang terkasih yang ada di gereja Tuhan dan yang ada di rumah. Terimalah berkat, rahmat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa. Terimalah kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah persekutuan yang daripada Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima